apa aja yang kita lakukan untuk sukses program hamil atau promil. Di sini aku pengen share sama teman-teman bagaimana kita sampai akhirnya hamil. Apakah ini direncanakan atau tidak direncanakan? Jawabannya adalah hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Ripka Rashpi. So guys, itu tadi berita baik dari kami, spesial buat kami. Ini adalah sebuah pemberian yang luar biasa, dan kami berdua sangat-sangat excited, nggak sabar pengen ketemu si baby. Sebenarnya kami pengen untuk ngasih surprise ke keluarga secara langsung, tapi karena kondisi dan situasi sekarang ini, jadi kita cuman bisa video call sama keluarga, which is not so bad. Dan di sini aku pengen share sama teman-teman bagaimana kita sampai akhirnya hamil. Apakah ini direncanakan atau tidak direncanakan? Jawabannya adalah kehamilan kita direncanakan. Kita sudah merasa siap untuk menjadi orang tua. Kita berusaha untuk punya anak, punya baby. So, kehamilan kita direncanakan, kita ikut promil. Kapan mulai program hamilnya? Kita mulai program atau trying atau mencoba untuk hamil itu bulan April. So kita mulai mencoba bulan April. Sebelum bulan April, kita tentunya udah mempersiapkan tubuh kita ya, maksudnya kesehatan, dari mulai vitamin, olahraga, terus aku juga nge-track periodku, atau aku nge-track menstruasiku, masa subur, kapan terakhir menstruasi, begitu. So kita mulai program hamilnya bulan April, dan kita hamil bulan Juni. Kita tahu hamil pas bulan Juni, tepatnya tanggal 25 Juni. April, Mei, Juni, 2 bulan. Dan kita benar-benar nggak menyangka bahwa program kita itu bisa berhasil secepat itu ya teman-teman. Soalnya tahun lalu kita pernah mencoba untuk sekedar mencoba, tapi kita nggak pakai promil ya, kita nggak yang intens atau yang benar-benar prepare untuk pengen hamil. Kita cuman kayak mencoba selama 3 bulan natural gitu ya, tanpa persiapan apa-apa, dan waktu itu ternyata gagal. Dan karena kita juga diburu waktu, sebenarnya kita planning untuk resepsi itu tahun kemarin 2020 Agustus, tapi karena pandemi diundur 2021. Dan karena kita udah mencoba selama 3 bulan, kita sepakat kalau 3 bulan nggak jadi, kita stop dulu untuk berusaha hamil sampai tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 ini. Tapi ternyata tahun 2021 pandeminya masih rusuh ya teman-teman, jadi resepsi diundur lagi. Dan akhirnya kita berdua sepakat lagi ngobrol. Awal tahun kita udah tahu bahwa kita nggak bisa melaksanakan resepsi di bulan Agustus 2021. Akhirnya kita mengubah rencana kita. Kalau kita nunggu resepsi selesai, keinginan kita untuk punya baby itu bakalan diundur terus gitu. Dan menurut kami nggak ada waktu yang terbaik atau nggak ada waktu yang perfect untuk punya baby. Jadi daripada mengundur baby, dan usia aku juga semakin hari semakin bertambah ya, semakin tuir, akhirnya udahlah, terjadi atau enggak resepsi pernikahan kita, paling utama adalah kita punya baby dulu gitu. Dan untuk masalah, sorry guys, aku agak ngos-ngosan. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Desember, tepat aku bikin video ini, dan usia kehamilanku 29 minggu 5 hari. So jadi bumi agak ngos-ngosan. Kembali ke topik, akhirnya kita memutuskan untuk punya baby dulu. Entah itu mau ada resepsi kayak mau nggak ada resepsi, kita udah bukan prioritas kita lagi gitu loh ya, daripada kita menunda-nunda punya baby gitu. So yang pertama, mulai November tahun lalu, karena pengalaman aku agak trauma ya, mencoba selama 3 bulan, aku merasa aku sehat, periodku lancar atau menstruasiku lancar, dan aku
merasa percaya diri banget bahwa nggak ada masalah apa-apa gitu ya di badanku atau suami. Tapi ternyata waktu kita mencoba 3 bulan tahun lalu itu gagal, tepatnya bulan Juni, Juli, Agustus. Karena sempat gagal, akhirnya kita stop. Dan untuk tahun ini aku berusaha untuk mengubah pola hidup. Apa aja yang kita lakukan untuk sukses program hamil atau promil? Ya, yang pertama olahraga ya. Bulan November tahun lalu aku mulai ikutan yoga, meskipun nggak rutin tiap minggu ya, sampai ya pokoknya kalau aku ada waktu untuk ikut yoga, aku bakalan ikut yoga. Aku juga sering, ya bisa dibilang sering hiking, pokoknya sering jalan lah ya. Terus aku juga aktif kerja. Pola makanku juga, aku nggak makan yang super sehat banget, enggak, tapi aku lebih menjaga makananku. Kalau teman-teman bisa olahraga, apapun itu olahraganya, entah yoga, hiking, nge-gym, atau olahraga di rumah, lakukan itu. Karena aku yakin olahraga juga sangat membantu, mendukung untuk promil gitu ya. Stay aktif. Yang kedua, aku minum vitamin, rajin minum vitamin, yaitu folic acid ya. Nanti aku kasih tahu fotonya di sini atau di sini. Vitamin yang aku minum bukan vitamin yang kayak yang luar biasa, yang spesial itu enggak sih ya. Teman-teman bisa konsultasi ke dokter, kira-kira mana yang bagus, mana yang baik, produk mana yang baik gitu ya. Dan aku juga minum iron vitamin, itu buat anemia. Jadi tahun lalu itu ternyata aku ada anemia guys. Itu juga salah satu penyebab kenapa waktu kita mencoba tahun lalu itu nggak berhasil. Karena aku ada anemia yang disebabkan oleh wasir. Ya, aku tiap ke toilet itu berdarah gitu ya. Sampai darahnya tuh ngucur. Makanya kalau aku, meskipun aku aktif hiking pun, itu kondisi aku lemah. Karena ya anemia itu tadi, kehilangan banyak darah gitu ya. Aduh, agak kurang guys, bentar ya. So ya, aku awal tahun transfusi darah, dan sejak transfusi darah aku selalu minum iron vitamin selain folic acid itu tadi. Yang ketiga, ini kebetulan aku punya temen yang punya pengalaman, dia sempat keguguran 3 kali, dan aku sempat nonton videonya. Dia rutin minum smoothie, dan di smoothie itu ada maca powder yang dipercayai berkhasiat gitu ya untuk membantu, nggak tahu gimana ya penjelasan kesehatannya. Intinya maca powder sama flaxseed itu bagus buat kita, buat ditaruh di smoothie itu. Smoothie-nya lebih spesifiknya itu berry smoothie, kayak strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, pokoknya itu. Atau bisa dikasih banana, bisa juga ditambahin pisang kayak gitu, dan pakai maca powder sama flaxseed itu. Selain rasanya enak, juga bagus buat kesehatan kita, bagus buat aku yang punya wasir, karena apa ya, memperlancar pencernaan yang pasti. So ya, aku rajin minum smoothie itu. Selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, aku download aplikasi namanya Ovia. Itu untuk yang aku bilang tadi, untuk nge-track menstruasiku, kapan aku awal menstruasi, kapan terakhir menstruasi, dan kapan masa subur, berapa lama cycle menstruasiku. Nah, itu di-track ya. Aku nge-tracknya dari tahun lalu guys. Pokoknya sejak kita mencoba dan gagal itu, aku rajin untuk nge-track menstruasiku. Jadi waktu kita mau mencoba itu udah ada jejaknya, tinggal kapan kita mau mencobanya gitu. So ya, aku pakai aplikasi Ovia, aku download Ovia. Tapi sebenarnya aplikasi itu banyak banget. Teman-teman bisa cari aplikasinya itu di Google Play Store atau Apple Store. Itu pasti banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai sama teman-teman untuk nge-track menstruasi kita. Terus yang kelima yang kita lakukan adalah ngecek fertility kita. Kita cek kesehatan kita, yaitu kita ambil fertility test. Dan fertility test ini bukan cuma buat aku doang, tapi juga buat suami. Jadi kita ke dokter, sama-sama ke dokter, kita dicek, diambil darahnya, dan suami diambil spermanya untuk dicek apakah spermanya bagus, kualitasnya apakah cukup banyak, seperti itu. Pokoknya ya, aku nggak gitu paham. Dan untuk aku dicek darah, dan pokoknya dipastikan apakah kita berdua sama-sama fertile atau sama-sama subur gitu ya. So, hasilnya punya suami aku
subur dan jumlahnya cukup banyak, bagus gitulah ya, kualitasnya juga bagus. Kualitas spermanya juga bagus, kuantitinya juga banyak, intinya cukup gitulah. Sedangkan punya aku, memang aku selalu menstruasi tiap bulan, tapi cycle-nya itu irregular, alias nggak teratur gitu ya. Kadang 28 hari, kadang 35 hari, kadang 40 hari gitu loh masa menstruasinya. Jadi kita nggak tahu kapan tepatnya tubuh aku ini mengeluarkan sel telur. Hasilnya aku punya high prolaktin atau prolaktinku itu tinggi. Kalau teman-teman nggak tahu prolaktin itu apa, nanti aku tulis di sini. Dan intinya itu yang menyebabkan menstruasiku itu tidak teratur. Jadi waktu itu kita konsultasi ke dokter, apa yang bisa kita lakukan untuk menormalkan atau menstabilkan prolaktin aku. Dan jawabannya si dokter ini nggak begitu, menurut aku ya, nggak begitu menjawab atau memberikan solusi gitu, atau membuat aku ngerasa dibantu gitu ya. Dia cuma ngomong nggak boleh stres, that's it, itu doang. Nggak boleh stres. Wow, amazing. Dan kita tanya, apakah ada obatnya untuk menstabilkan prolaktinku? Apakah ada diet yang perlu aku lakukan untuk menstabilkan prolaktin itu? Katanya, dokternya jawab, nggak ada. Katanya cuman nggak boleh stres, itu doang. Jadi waktu itu karena aku nggak tahu ya, nggak tahu harus gimana, dan itu jawaban dari dokter, so aku pulang dengan rasa yang kurang puas gitu ya, karena kayak jawabannya itu terlalu klise gitu loh. Ada nggak sih penjelasan yang lebih membuat kita itu lebih membantu kita gitu loh. Sampai rumah aku googling research tentang prolaktin ini, dan aku tanya si Google, ada obatnya itu, ada sebenarnya teman-teman, dan dietnya itu sebenarnya ada. Oke, aku mulai agak gimana ya, agak kecewa sama si dokter ini. Terus aku inget sama temanku tadi yang juga punya masalah dengan kehamilan. Terus aku tanya, aku curhat ke dia bahwa prolaktinku tinggi. Ternyata dia juga prolaktinnya tuh tinggi. Dan waktu itu yang dia lakukan juga waktu konsultasi ke dokter, dikasih obat gitu loh. Jadi apa ya? Ya kecewa karena kita ke dokter itu juga nggak murah. Saya teman-teman, promil di sini nggak murah, dan cuman dibilang nggak boleh stres itu doang, itu rasanya kayak ngambang gitu loh, gregetan. Jawabannya nggak memuaskan dan nggak membantu sama sekali buat menurut aku ya. So akhirnya kita memutuskan untuk oke lah yang dibilang nggak boleh stres, yang ada aku malah stres gara-gara find out atau nemuin sendiri jawabannya di Google, sama dapat proof juga dari temen ya, ternyata ada loh obatnya itu. Akhirnya kita ngalah, suami berusaha menenangkan, dia bilang it's okay, kita coba aja dulu, nanti kalau misalnya 6 bulan, kita kasih waktu 6 bulan nggak berhasil, kita cari dokter yang lain untuk tes lagi dan minta advice atau minta nasihat gitu ya. So akhirnya aku agak calm, agak tenang lah ya, agak berusaha nggak stres lah ya, nggak pusing, fokus sama kesehatan, olahraga, minum smoothie itu tadi, pokoknya disitulah, sama berusaha dengan suami yang pasti. Oke, selanjutnya yang kita lakukan juga beli ovulation test. Karena cycleku yang irregular tadi, yang nggak teratur, makanya kita nggak pernah tahu tepatnya kapan tubuhku itu mengeluarkan sel telur, rahimku mengeluarkan sel telur gitu ya. Jadi beli ovulation test, dan aku udah agak lupa ya teman-teman. Biasanya 5 hari setelah terakhir menstruasi itu aku mulai rutin tiap hari tes pakai urine. Jadi urine pagi itu ya, urine pagi itu di kayak tesnya tuh mirip-mirip kayak pregnancy test, kayak tes kehamilan. Kalau hasilnya nanti aku kasih lihat di sini ya, di layar kaca. Kalau negatif gimana, kalau subur kayak gimana gitu. Jadi pas kita pengen nembak kita pengen mencoba semaksimal mungkin waktu masa subur itu lagi muncul gitu loh ya. So ya, beli ovulation test itu tadi. Selanjutnya kapan tahu hamil, tadi aku udah sebutin, kita itu tahu hamil tanggal 25 Juni 2021. Dan ceritanya tuh lucu banget, gara-gara aku tuh udah di cycle ke
41. Dan kalau aku nge-track ke cycle-cycle sebelumnya, cycle terlama aku itu 40. Jadi pas cycle 41, oke. Bayinya nendang-nendang. Tanggal 24-nya aku udah ngerasa aneh ya. Satu, payudara aku itu agak nyeri gitu. Tapi itu nggak yang sangat-sangat obvious perbedaannya sama kita waktu menstruasi ya. Kadang menstruasi pun nipples kita itu sore gitu, sakit gitu ya, atau sensitif. So ya, payudara aku sensitif. Terus tiap jam 3 pagi atau jam 4 pagi aku tuh selalu pipis, selalu kebelet pipis. Dan itu tuh nggak pernah terjadi di hari-hari sebelumnya, hari-hari biasa atau hari-hari normal aku nggak pernah pipis di jam-jam segitu, karena aku sebelum tidur tuh udah pipis gitu ya. So ya, aku sering pipis. What is my first symptom, darling? Did you remember? You need the toilet all the time. Yeah, I need toilet all the time, and my nipples were so Sensitive, right? sensitive. What else? Did you find me moody? No, late menstruation. No. Ya, menstruasiku telat. Apa kita tes kehamilan aja ya gitu. Waktu itu malam-malam, terus suami bilang, ya udah tes aja sekarang gitu kan. Aku bilang, ya enggak lah, tesnya harusnya pagi-pagi supaya hasilnya akurat gitu. Terus dianya kayak agak kecewa gitu ya. Kenapa nggak tes aja langsung sekarang gitu. Aku bilang, tes kehamilan itu yang paling akurat di pagi hari. Aku bilang gitu, pas pipis pagi hari. So besok pagi ya aku tes, aku bilang gitu sama dia kan. Karena aku nggak sama sekali nggak expect bakalan positif hasilnya. So dia berangkat kerja itu 6:30, sedangkan aku berangkat kerja jam setengah 9. So aku waktu itu tanggal 25 pagi ngetes, kayak nggak ada harapan atau nggak ada bayangan bakalan positif ya tesnya, karena aku waktu yang nyoba 3 bulan tahun lalu itu aku agak trauma waktu ngetes ternyata hasilnya negatif. Dan aku kali ini kayak berusaha untuk netral aja gitu ya, kayak biasa aja. Aku ambil pipis pagi hari, terus aku tes, aku diamin, udah biasa aja, nggak aku filmin, nggak persiapan apapun. Intinya aku nggak expect too much bakalan positif karena aku takut kecewa gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan ternyata hasilnya positif. Dan waktu aku tes pakai tes yang pertama itu aku agak gimana ya, agak antara percaya dan nggak percaya gitu. Bener nggak sih? Terus waktu udah aku tes udah positif. So yeah, I wanted to surprise you, but I wasn't sure myself if it is true. Then you took like 5 tests in the end. So, waktu itu aku tes dan ada garis 2, muncul garis 2 ya. Within 2 minutes, clear banget ya, garisnya ada 2. Terus di situ aku kayak bingung, bener-bener bingung. Ini positif, beneran positif atau enggak gitu ya. Terus aku kirimin ke suami, aku ngomong sama dia, ini artinya titik-titik gitu kan. Nanti aku tunjukin ke sini. Terus suami bilang, you did it. Aku bilang, aku pengen ngasih kejutan sama kamu, tapi aku nggak yakin kalau ini bener gitu loh ya. Kayak nggak percaya kalau aku beneran hamil gitu waktu itu, teman-teman. Makanya nggak ada video yang kesan pertama saat tahu hamil, karena emang bener-bener bingung, confused. Suami aja waktu itu lagi dalam perjalanan hampir sampai ke sekolahannya, dan dia tuh juga antara percaya dan nggak percaya. Tapi dia bilang kayak netesin air mata gitu ya, kayak nggak percaya juga ini terjadi gitu. So ya, happy banget reaksi suami yang pasti sangat excited karena sebentar lagi dia juga bakalan jadi bapak dan aku bakalan jadi mama. So itu tadi teman-teman cerita bagaimana sampai kita hamil. Sangat-sangat bersyukur. Dan ini babynya udah gede banget. Perut aku udah gede banget. Kalau aku mau bikin video udah nggak bisa disembunyiin. Mungkin kalau teman-teman notice di beberapa video aku sebelumnya, aku selalu pakai baju yang baggy yang oversize. Tapi kalau teman-teman teliti bakalan kelihatan banget bahwa perut aku buncit. Kita sangat-sangat bahagia banget dengan kehamilan ini dan nggak sabar banget pengen ketemu sama si baby. Nanti aku bakalan tunjukin ke teman-teman baju-baju atau barang-barang yang udah kita beli so far. Di video selanjutnya aku pengen cerita sama teman-teman tentang pengalaman aku di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Itu benar-benar sangat dramatik sekali ya teman-teman. Benar-benar unexpected, sangat bahagia. Kado Natal terindah. So itu aja video kali ini. Ups, bentar. Ada Deliveroo
What you got? There's more yet. Oh, ini baju-baju baby ya teman-teman. Masih rahasia, soalnya kalau teman-teman tahu warnanya, you'll guess it. You'll guess the gender. Keren? Can I start it up? Yeah. This it. Sticking this. Oh, this is not the mattress. What is it? This is the bath, which will tell them the gender